muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semua? Haleluya. Luar biasa, puji Tuhan. Hari baru, harapan baru. Puji nama Tuhan. Bersama dengan Gereja Elim Kristen Indonesia, Jemaat Hope Family Jakarta di tempat ini, kita bersama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau masuk memuji dan menyembah Tuhan. Bagi saudara-saudara yang menyaksikan secara online, mari persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk lebih jauh lagi, memuji dan menyembah Tuhan. Karena itulah yang Dia rindukan, yang Tuhan rindukan dari setiap kehidupan kita, untuk kita masuk memuji dan menyembah Dia. Karena saat-saat yang terindah adalah saat-saat di mana kita datang kepada Tuhan, saat-saat di mana Tuhan menyaksikan dan mendengar pujian dan penyembahan dari kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh Engkau sangat baik. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu ya Allah. Kami mau naikkan penyembahan kami bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Kau Allah kami. Kau Allah yang besar, Kau yang layak dipuji. Glory bagi-Mu Tuhan, kami bawa penyembahan kami, pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Yesus Tuhan, sungguh Kau Allah kami, Kau Allah kami yang besar. Haleluya. Dipuji ditinggikan nama-Mu, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, besar dan mulia Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, besar dan ajaiblah Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, jemaat Tuhan katakan, besar dan ajaiblah Engkau Tuhan, besar mulia Engkau Tuhan, nyanyikan besar selamanya besar. Ajaib Yesus, besar dan mulia Tuhan, besar
bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan katakan besar, besar, mulia, kuasa dalam namanya. Dialah Alfa Omega, Yesusku besar dan mulia Tuhan, besar. Amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau ya Allah. Haleluya. Selamanya ajaib, Yesusku besar dan mulia Tuhan, besar. Amin. Ya Tuhan, amin. Selamanya besar. Ajaib, Yesusku Ajaib, ajaib, Yesusku ajaib, ajaib, Yesusku. dipuji, disembah. Engkaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya Tuhan. Raja di atas segala raja, atas segala raja, namamu besar terpuji. Sekali lagi katakan, layaklah Tuhan, layak dipuji, disembah. Haleluya, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. cepat saja katakan layak
penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau yang layak terima segala puji dan sembah Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, kuasai setiap kami. Roh Kudus, memimpin setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan, Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan Dia sangat terpuji. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Setiap kita yang percayakan, katakan Tuhan Maha Besar. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar. Haleluya. Ceritakanlah, Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala dan perbuatannya yang ajaib. perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Dahsyat. Dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Katakan bersama, dahsyat. Haleluya. 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 Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Amin. Kita ada sebagaimana kita ada karena Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. hey, mari Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta.
dunia ini. Dia membentukku kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Dengan iman katakan, Tuhan Raja Maha Besar. oh mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung. Hadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Haleluya. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Masih bersuka cita pada sore hari ini. Amin saudaraku. Haleluya. Sungguh besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Tetap kita tinggikan Dia. Tetap kita muliakan Dia. Karena Dialah yang layak terima segala pujian dan sembah. Besarlah Tuhan dan layak terima puji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung. Aman berlindung dalam naungan. Ya Allah, Ya Allah, di pihak kita. di pihak kita. Terpujilah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, haleluya. Besarlah Tuhan, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa. Kami aman berlindung ya Tuhan dalam naungan-Mu ya Allah. Haleluya. Ya Allah, Ya Allah bagi kita, di pihak kita. terpujilah Tuhan. Amin. Terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada Tuhan, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Amin. terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan
kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yesus Allah perkasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kehidupan kami, biarlah kami terus mengandalkan akan Engkau. Biarlah Engkau ada di dalam kehidupan kami, hingga kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kadang manusia kami berkata, seringkali kami mengeluh, seringkali kami berkata beban kami berat, masalah kami besar, masalah kami berat, dengan sakit penyakit yang ada, dengan kekurangan ekonomi yang ada. Kami melewati hari-hari kami, dan kami berkata masalah kami besar Tuhan. Tapi kami sadar kami masih punya Allah yang besar. Yesus kami besar dari setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat pujian ini. Haleluya. Yesus. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan, seringkali mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan kami, Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Oh, Yesusku
yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesus besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah yang Haleluya Yesus, haleluya. Kau Allah yang terbesar di dalam hidup kami. Kau Allah yang luar biasa buat hidup kami. Kalau sampai hari ini di penghujung September kami boleh ada menikmati berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah setiap mulut kami, lutut kami pakai untuk terus memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Kau berkenanlah atas puji-pujian anak-anak-Mu. Tiba saatnya Bapa, kami rindu hati kami kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada sore hari ini menjadi bejana-bejana yang indah di dalam hidup kami. Kalaupun kami tahu di sore hari ini banyak kami mungkin yang mengalami kelemahan, keletihan fisik, kami ngantuk. Tapi kami mau ya Allah, dengan kuasa-Mu Roh Kudus, Kau yang bekerja atas kami, sehingga setiap firman yang dibentangkan oleh hamba-Mu ini menjadikan rema, bahkan menjadikan kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baru 30% kayaknya. Apa kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus ya. Kalau sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Sebelum saya memulai kebenaran firman Tuhan, saya minta Koko Adit boleh maju ke depan? Boleh ya Koko? Pak Haryanto boleh kursi satu di sini. Hari ini Koko Adit saya mau jadikan terdakwa. Enggak deh. Ini mic-nya nyalakan ya Pak Oscar. Hidup ya? Oke. Silakan duduk Koko. Coba tolong diperkenalkan dulu nama lengkapnya siapa, status jomblo atau sudah menikah. Biar kita nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Hari ini kita berbeda karena bentar lagi kita mau makan-makan. Jadi sebelum makan kita mau refreshing dulu ya, icebreaker dulu ya. Coba tolong Koko, dikenalkan dulu nama lengkap, pekerjaan di mana. Sebabnya kemarin Oma Eti nanya, tuh sapi Bu Meli. Ya silakan Koko. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Perkenalkan, nama saya dengan Aditya Wirawan Kasmun. Biasa disebutnya dengan Adit atau Adi juga boleh. Panggilan kecil di rumah biasanya Adi gitu, nggak pakai T sih ya. Cuma biasanya kalau di kantor atau teman-teman manggilnya Adit gitu. Umur sekarang baru 35 sih ya. 35, Maeti 35 Mak.
Minggu lalu 35. Pas ulang tahun 35. Puji Tuhan sampai saat ini masih berkarya dan juga bekerja di salah satu biro perjalanan wisata, travel agent yang ada lokasinya di Kelapa Gading, tepatnya di seberang dari ruko ini. Sampai sekarang. Dan dulu sempat mengajar juga satu sekolah dengan Ibu Meli. Cuma sekarang udah enggak, jadinya fokus untuk kerja kantoran aja sama pelayanan. Itu aja, puji Tuhan. Status kok, status. Oh, status. Kalau status kebetulan masih jomblo ya. Masih jomblo Mbak masih Yuli. rajang. Jadi masih ada anak perempuan nggak? Udah habis. Oh. Ya, Koko. Terima kasih untuk perkenalannya. Sekarang saya mau nanya lagi sama Koko. Koko, kira-kira Koko tahu nggak? Kira-kira apa yang akan terjadi buat Koko esok hari? Koko tahu nggak? Sampai saat ini nggak pernah tahu apa yang akan Tahu terjadi. ya. Kita nggak pernah tahu, setuju ya? Berarti semua sepakat. Kita nggak pernah tahu. Kita keluar pintu aja nanti setelah ini kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Koko punya mimpi nggak? Punya impian kira-kira saya ini hidupnya mau dipakai untuk apa? Mimpinya Koko tuh seperti apa? Kalau impian, mimpi itu ada. Jadi kalau boleh kita share, impian saya itu sebenarnya ingin menempuh jalan pertobatan aja. Karena dulunya sebelumnya saya ini memang berlainan agama, tapi sama-sama menyembah Yesus juga. Dan baru terjun ke kekristenan ini sekitar tahun 2018, baru terjun sebagai Kristen. Dan impiannya adalah mau bertobat sepenuhnya dan ikut sama Tuhan Yesus, karena percaya bahwa dengan kita bertobat pasti Tuhan tambah-tambahkan. Yang penting kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus dan mencari kebenaran akan kerajaan Allah. Itu aja sih. Ya, puji Tuhan. Tapi kalau mimpi yang besar Koko mau misalnya mau jadi bos kah, pengusaha atau apa kok? Kalau mimpi duniawi ya, duniawi maksudnya pribadi sendiri, nggak muluk-muluk sih. Sebenarnya cuma pengen punya rumah sendiri aja. Oh, gitu pengen aja. punya rumah sendiri. Iya betul. Oke. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong buat Koko. Ya. Tapi Koko percaya kan kalau sampai hari ini Koko bisa sehat, bisa melakukan banyak aktivitas, melayani semua karena anugerah Tuhan ya. Betul. Berarti dalam hal ini diperlukan iman. Setuju ya? Iman itu walaupun kita belum lihat, belum kita rasakan, tapi kita tahu bahwa ketika kita beriman, kita tahu semuanya akan disertai oleh Tuhan. Betul ya? Betul. Ya, terima kasih Koko, silakan duduk. Mana tepuk tangannya? Ya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang iman yang berani. Kalau minggu lalu Bapak Gembala sudah sharing kebenaran firman tentang kemenangan iman. Tapi hari ini kita mau belajar bersama tentang iman yang berani. Yuk kita sama-sama bilang, saya mau memiliki iman yang berani. Ya, puji nama Tuhan. Yuk kita buka saja ayatnya ya. Kita sama-sama baca ya. Saya ambil di dalam kitab Matius 14 ayat 24 sampai 33. Tapi kita baca dulu di ayat yang ke-24. Hitungan ketiga. 2, 3. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Selanjutnya, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak,
Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji nama Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang iman yang berani dari seorang tokoh yang bernama siapa Bapak Ibu? Petrus. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang bekerja atau mempunyai profesi sebagai nelayan. Ya, selanjutnya, berjalan dengan iman berarti berani melangkah meskipun tujuan akhirnya belum kelihatan. Berani melakukan sesuatu meskipun belum tahu hasilnya akan seperti apa. Orang-orang yang berjalan dengan iman akan percaya sepenuhnya pada tuntunan Tuhan yang mereka terima. Setuju sama saya? Ya, artinya gini, kita nggak pernah tahu 5 menit kita keluar, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Hari ini Meli sehat-sehat, tapi besok hari Meli nggak tahu akan terjadi apa. Itu sesuatu yang kita tidak bisa prediksi sebagai manusia. Tetapi berbicara tentang iman, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang tidak pernah kelihatan, tetapi kita akan berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena kita belajar mempercayakan seluruh hidup dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Itu iman. Saudara dan saya harus memiliki iman yang seperti ini. Iman yang berani kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu hari esok seperti apa, ekonomi saya seperti apa, kekuatan tubuh saya seperti apa, tapi berjalanlah bersama dengan tuntunan Tuhan. Karena pasti saya dan saudara akan mengalami banyak hal-hal di luar nalar kita sebagai manusia. Saya percaya walaupun sampai hari ini ya Pak Yopi, dia masih seminggu 2 kali kalau nggak salah Rabu dan Sabtu cuci darah. Tapi kalau sampai hari ini Pak Yopi bisa melayani mimbar, memuji menyembah Tuhan, itu adalah kesempatan yang indah yang tidak dapat disia-siakan oleh dia. Karena dia tahu, dia punya pengharapan, dia punya iman kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita mau belajar menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada tuntunan Tuhan. Selanjutnya, Tuhan akan membawa saya dan saudara untuk mengalami pengalaman rohani melalui cara kita berjalan dengan iman yang berani. Artinya, kalau saya dan saudara siap untuk mengalami banyak pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, kita harus melalui proses. Amin. Nggak ada segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa proses. Semua butuh proses, termasuk saya. Saya bisa berdiri di atas mimbar ini, nggak ujuk-ujuk. Meli itu bisa ngomong. Dulu waktu saya kuliah pertama kali saya presentasi, teman-teman sekelas ngetawain saya. Karena saya jangankan ngomong, untuk maju aja udah gemeter. Ditambah ngomong, ngaco-ngaco, udah pengen nangis. Tapi karena proses, akhirnya saya bisa melewati. Dan sampai hari ini puji Tuhan, ketika Tuhan izinkan saya melayani, saya sudah melewati proses yang Tuhan berikan buat saya, ya. Bagaimanakah iman yang berani terjadi dalam hidup kita? Dari pengalaman Petrus berjalan di atas air, kita akan menemukan beberapa
kebenaran. Hari ini saya akan membawakan 3 kebenaran yang dialami Petrus, sehingga dia bisa melewati tantangan demi tantangan dan dia boleh memiliki iman yang berani kepada Tuhan. Selanjutnya, iman yang berani lahir di saat-saat masa yang sulit, ya. Jadi kalau saya dan saudara mau memiliki iman yang berani, kita harus melewati fase atau proses ini, yaitu masa-masa yang sulit. Hampir semua kita dikala mengalami masalah, kita berada pada titik depresi. Seluruh mental, emosi, bahkan spiritual terkuras habis untuk berjuang menyelesaikan masalah tersebut. Artinya seperti ini, kadangkala tanpa kita sadari, kalau kita ada di sebuah masalah, kita akan mengalami mental, emosi, spiritual yang sepertinya akan terkuras habis. Coba tanya Pak Yopi, coba tanya Mak Eti, coba tanya Pak Agus. Betul ya? Saya pun mengalami seperti itu. Ya, mungkin setiap orang memang punya masalah yang berbeda. Kalau saya kerap kali yang dihadapi penyakit, Pak Yopi mungkin penyakit, mungkin Pak Agus berbeda, Mak Eti berbeda. Tapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, pasti di balik semuanya itu ada makna rohani, ada pengalaman rohani yang saya dan saudara akan dapati, ya. Jadi ketika kita dapat masalah, jangan cepat-cepat ngomel, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan, jangan cepat-cepat komplain, tapi coba direnungkan, dinikmati, karena justru dengan adanya masalah di dalam hidupmu, Tuhan sedang membawa engkau menuju pengalaman iman yang berani. Karena apa? Karena dengan kita punya masalah, secara otomatis kita belajar lebih giat mendekatkan diri sama Tuhan. Amin. Kadangkala jujur ya, ini pun saya alami. Kalau kita sudah ada di zona nyaman, kadang kita suka lupa sama Tuhan. Lupa datang beribadah, lupa datang berdoa, lupa datang memuji Tuhan, dan lupa datang mengucap syukur. Karena kita keadaannya baik-baik saja. Tapi justru dengan melewati lembah air mata, lewat ratap tangismu, kamu sedang butuh Tuhan yang besar. Bukan masalah yang besar, tapi Tuhan yang besar. Amin. Ya, selanjutnya, siapa yang pernah ada di posisi ini boleh angkat tangan? Ya. Saya pernah ada di posisi ini. Kita orang yang butuh Tuhan. Ketika dalam kesunyian, di dalam kesedihanmu, di dalam dukamu, di dalam perenunganmu, kita orang yang butuh Tuhan. Amin. Karena kita manusia, kita punya kekuatan, tapi kita terbatas. Tapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang tidak terbatas kasih-Nya. Selalu ada buat saya dan saudara. Amin. Kita ada di posisi ini. Tapi kita nggak boleh lama-lama ada di posisi ini. Karena kalau lama-lama, jatuhnya kita mengasihani diri. Kalau sudah mengasihani diri berlebih, depresi berlebih, kita akhirnya nggak ada komunitas, nggak ada teman,
bisa bunuh diri. Ini yang bahaya. Tapi kalau saya dan saudara ada di posisi ini, cepat balik kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya, masa-masa sulit yang saya dan saudara alami adanya gelombang. Dari ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Ada angin sakal, ada ketakutan. Artinya apa? Artinya gelombang, angin sakal, ketakutan. Ini adalah pemicu atau hal-hal yang kerap kali terjadi di dalam hidup kita. Ada tekanan yang datang. Mungkin tekanan dari suami, dari istri. Mungkin masalah pekerjaan. Bapak kok nganggur, nggak bekerja. Gimana nih, dapur nggak ngebul. Anak-anak butuh bayaran, saya belum bayar sekolah. Nggak ada beras, nggak ada sandang, nggak ada pangan. Bagaimana ini harus saya hadapi? Aduh, sakit saya kok nggak kunjung sembuh. Sembuh kolesterol, asam urat kumat. Asam urat sembuh, darah tinggi naik. Kenapa ini Tuhan? Ini masa-masa sulit yang kita hadapi. Ada tekanan, ada masalah. Setiap orang di dunia ini pasti ada masalah. Amin. Ada masalah. Cuma masalahnya berbeda satu dengan yang lain. Karena Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat saya dan saudara sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi kita harus melewati masa-masa sukar ini supaya iman kita bisa kuat, bisa menang, dan kita bisa menjadi orang yang berani mengatasi masalah. Jangan tengok lagi masalahnya, tetapi lihat Tuhan sang pemberi kekuatan itu buat saya dan saudara. Amin. Kita tinggalkan masalah. Jangan terlalu repot dengan masalah yang kita hadapi. Karena itu tidak akan mengubah segala sesuatunya. Masalah akan tetap ada. Kalau kita pikirin terus, sampai akhirnya kita stres sendiri. Tapi belajarlah. Kita serahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Ya, amin. Jadi untuk melewati fase ini, kata kuncinya, yuk baca bareng-bareng. 2, 3. Jadi suruh apa? Tenang. Ya, memang benar. Saat kita tenang, kita akan menemukan solusi. Kalau kita banyak masalah, ceroboh, gerabak-gerubuk, nggak akan menemukan titik terang, jalan buntu. Tapi kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang damai sejahtera, hati yang tenang, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Amin. Jadi untuk melewati fase ini, belajar tenangkan diri. Dengan cara apa? Berdoa, bermeditasi sama Tuhan. Karena dengan kita bermeditasi sama Tuhan, ada ketenangan di jiwa kita. Betul Bapak Ibu perlu refreshing, perlu ke mall, perlu rekreasi. Itu membuat jiwa kita tenang, apalagi diajak Pak Gembala ke puncak, lihat yang ijo-ijo, makan Indomie, makan sekoteng, enak banget. Kapan Pak Gembala? Tapi itu sementara, ya. Ketenangan tidak bisa digantikan dengan harta benda, dengan kesenangan dunia. Tapi ketenangan bisa tergantikan dengan hadirnya Yesus buat saya dan saudara. Amin. Jadi kata kuncinya, tenang, jangan takut. Ada Yesus, ya. Namun justru di tengah-tengah kesulitan itulah iman kita bekerja dengan aktif.
Jadi sekarang pilih nih, saudara mau banyak masalah, apa kagak ada masalah? Kalau ada masalah berarti iman saudara aktif. Kalau saudara nggak punya masalah, zonanya kayak jalan tol, aman, tenang. Berarti iman saudara stuck di tempat karena nggak pernah dipakai. Kayak HP, kita dikasih misalnya, saya dikasih sama Pak Yopi HP baru. Bu Meli, puji Tuhan, saya menang tender nih buat Bu Meli HP baru, misalnya Apple. Terima kasih Pak Yopi. Tapi saya geletakin aja nih HP, kagak saya pakai, diem aja. Terus Pak Yopi tanya, Bu Meli gimana kecanggihan Apple 12? Nggak tahu Pak, saya diemin aja. Terus paling Pak Yopi kesel, besok saya kagak mau kasih sama Bu Meli, mendingan kasih Pak Gembala aja. Kenapa nggak pernah dipakai? Jadi nggak tahu saya aplikasinya bisa apa aja. Begitu juga dengan iman. Kalau iman kita mau aktif, biarkanlah masalah itu boleh hadir buat saya dan saudara. Ya. Jadi kalau kita dapat masalah, bersyukur. Karena ternyata Tuhan mau kita memiliki iman yang aktif, bukan iman yang mati. Amin. Mau iman yang aktif apa iman yang mati? Aktif ya. Kalau mau iman yang aktif, siap-siap menghadapi masalah. Tapi ingat, masih ada Yesus. Amin. Yuk bareng-bareng kita bilang, saya mau memiliki iman yang aktif. Ya, yang pertama. Lanjut, yang kedua. Kalau tadi iman yang aktif, yang kedua, kalau saya dan saudara mau berani memiliki iman, kita harus berani mendengar suara Tuhan. Ya, dikisahkan di ayat 28 sampai 30, awalnya Petrus benar mendengar suara Tuhan. Tuhan, bener nih Tuhan, bukan hantu. Bener kan tadi firman Tuhan ngomong seperti itu? Iya, tapi dia mendengar, dia tahu persis itu suara Tuhan. Awalnya dia mendengar suara Tuhan. Tapi ketika ada hembusan tuh angin sakal, dia mulai menjadi ragu. Dia akhirnya karena dia ragu, dia tidak lagi fokus sama suara Tuhan. Tetapi dia mulai fokusnya sama apa? Sama angin yang jadi sumber masalah. Ya, ini bahayanya. Awalnya bener nih, Tuhan kayaknya udah ngomong sama Mama Meta. Iya ya Tuhan. Ternyata Mama Meta gak melakukan. Karena dia mulai menganalisa secara pribadi. Bener gak sih Tuhan ngomongnya gitu ya? Kayaknya gue sehat-sehat aja deh. Enggak tapi tadi Tuhan dia ngomong katanya aku sehat. Tapi kepalaku kok pusing ya, darahku kok naik ya, kok jantungku mulai bengkak ya. Sudah mulai meragukan Tuhan. Contoh ya Mama Meta. Seperti itu. Awalnya juga Petrus seperti itu. Dia mulai meragukan Tuhan padahal jelas-jelas dia sudah mendengar suara Tuhan. Saya pun mengalami Bapak Ibu. Ketika saya berdoa sama Tuhan, kan Bapak Ibu lihat ya, disangkanya saya hamil lagi. Ayah Delopa seneng udah tuh kali hamil lagi, mau dapat anak cowok. Saya emang kagak mau, udah tutup warung. Tapi Tuhan dia bilang, Meli kamu tuh gak apa-apa, perutmu tuh ya sudahlah kamu banyak-banyak olahraga. Tapi saya tuh kayak rasa bener gak sih, gak yakin. Ini bener saya alami. Jadi setiap saya naik lift di rusun, Bu hamil berapa bulan? Kan kesel ya. Naik lagi angkutan umum, kasihan tuh ibu hamil kasih duduk. Naik kereta juga gitu. Emang sih ada untungnya, tapi kan saya kagak seneng. Orang saya kagak hamil gitu kan. Tapi akhirnya itu suara-suara yang dari tetangga-tetangga itu jadi membuat saya pusing. Akhirnya saya jadi gak yakin. Bener gak ya? Katanya orang kalau perutnya besar ada penyakit. Akhirnya saya tuh mulai menganalisa dengan akal pikiran saya akhirnya ujuk-ujuk datengin tuh semua dokter. Karena saya pakai BPJS PAN mumpung gratis ya. Saya mintalah ke penyakit dalam, ke bagian inilah, ke bagian itu.
Bener, sudah diperiksa semuanya sampai terakhir ke dokter kandungan. Siapa tahu kan katanya ada 1001 mujizat Tuhan. Udah disteril bisa hamil. Yang saya takutkan begitu kan. Sampai tahu beneran hamil lagi. Kata dokter, enggak Bu, udah dipotong, kagak mungkin hamil lagi. Terus bilang, Bu, alhamdulillah kagak nape-nape, kandungannya baik-baik semua. Kagak ada kista, kagak ada miom. Tapi saya masih kurang yakin. Saya pergi ke dokter penyakit dalam. Sampai semua udah di USG. Puji Tuhan emang kagak ada penyakitnya. Sampai tes darah pun semuanya baik-baik saja. Tapi karena saya kurang yakin gara-gara omongan tetangga yang hamile. Jangan ada penyakit. Saya meragukan suara Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau memang Tuhan sudah bersuara untuk hidupmu, yakinlah kalau itu suaranya buat engkau. Jangan lagi pakai A, B, C, dan E. Ya, artinya kita sama seperti Petrus. Saya pun sama seperti Petrus. Karena saya sempat meragukan suara Tuhan, menganalisa dengan akal kepikiran saya secara pribadi. Tuhan gak mau seperti itu. Tapi kalau saudara dengar itu suara Tuhan, firman itu buat saudara, yakini, kerjakan, lakukan. Jangan bilang itu mah buat Tante Carolina firmannya, bukan buat saya Oma Lince, bukan. Jangan begitu. Ya, karena kita bisa mendengar melalui firman Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan mungkin melalui Bapak Ibu Gembala. Kita bisa mendengar suara Tuhan banyak hal, ataupun mungkin melalui mimpi, ataupun memang Tuhan secara pribadi mendengungkan suaranya buat saya dan saudara. Ya, tapi apapun itu, ketika suara itu datang buat saya dan saudara, jangan sempat meragukan dengan menganalisanya secara pribadi. Ya, karena itu bisa salah. Tapi kita bertanya sama Tuhan, Tuhan ini benarkah suara ini buat saya? Kalau perlu dikonfirmasi, tanya sama Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Karena itu yang akan menguatkan saya dan saudara. Amin. Amin. Selanjutnya, kata kuncinya tadi tetap fokus ya kepada Allah. Oke. Roma 10 ayat 17, yuk kita baca bareng-bareng. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi mau gak mau saudara harus rajin-rajin baca firman. Ya, jangan cuma bacanya majalah, komik. Apalagi sekarang udah zamannya medsos ya, semua berita gampang terupdate. TikTok ada, snack video ada, IG ada, Twitter ada. Kadangkala berita-berita itu menakutkan buat saya dan saudara. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, secara otomatis hidup kita akan semakin kuat dan bertumbuh. Amin. Ya, karena memang saya aja serem baca-baca hari ini gitu loh, ngeliat di TikTok, snack video. Seorang dokter gara-gara dibully kali sama kakak senior, mati bunuh diri. Serem kan? Terus seorang anak diputusin pacar, gantung diri. Terus yang kemarin tuh yang pecinta kereta api main bikin konten apa satu keluarga kesamber kereta api. Serem kalau kita bacanya setiap hari. Seperti itu yang kita lihat, kita baca, kita dengar. Kita akhirnya gak datang ke gereja, gak dengar suara Tuhan, gak punya komunitas. Stres lah ini. Ya, karena itu menakutkan. Tapi kalau saya dan saudara baca firman Tuhan, justru firman itu yang akan terus menguatkan buat saya dan saudara. Amin. Rajin-rajin ya baca firman Tuhan. Yuk, kalau jemaat yang belum baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mulailah. Satu hari mungkin 1 pasal, 2 pasal, monggo. Nggak rugi loh baca firman Tuhan, karena firman itu akan hidup buat saya dan saudara. Ya, yuk
Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga ya. Iman yang berani membawa kita mengenal karakter Allah yang sempurna. Baca di ayat 31 sampai 33. Di sini kita melihat apa yang dilakukan Yesus untuk Petrus. Apa yang dilakukan Yesus? Ketika dia sempat ragu, dia sempat mau tenggelam ketika dia berjalan di atas air, Tuhan mengulurkan tangannya. Ketika saya dan saudara ada di lembah kekelaman, ada di lembah masalah, Tuhan datang memberikan tangannya. Artinya apa? Tuhan sedang menawarkan dirinya untuk memberikan pertolongan buat Pak Yopi, buat Sipri, buat Ibu Krista, buat Ibu Yuli, dan buat kita semua. Karena tangan Tuhan, tangan yang akan menuntun dan memegang saya dan saudara. Amin. Yang kedua, dia bilang memegang Petrus. Bukan hanya dia mengulurkan, tapi dia memegang. Contoh, Pak Yopi, kalau saya pegang Pak Yopi, ketika dia mau jatuh, Pak Yopi tidak akan jatuh. Karena saya pegang erat. Artinya apa? Tuhan akan menjadi kontrol dan kendali sepenuhnya buat hidup saya dan saudara. Amin. Mau dipegang Tuhan? Amin ya. Kalau kita dipegang Tuhan, seandainya pun kita jatuh, tetapi kita tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan yang mengontrol hidup saya dan saudara. Ya, selanjutnya yang Tuhan ingatkan buat Petrus, jangan jadi orang yang bimbang. Jadilah orang yang percaya. Amin. Kalau kita sudah belajar menyerahkan sepenuhnya hidup kita sama Tuhan, jangan lagi khawatir yang berlebih. Kita percaya Tuhan pasti akan bertanggung jawab. Amin. Saya pun kalau mau dibilang kesusahan mati banyak, tapi mau ngapain saya ceritain? Emang dengan saya menceritakan kesusahan saya bisa menolong? Tidak. Tapi ketika saya ada di dalam kesusahan, saya boleh belajar. Ada tangan Tuhan yang terlebih ajaib akan menolong saya dan saudara. Amin. Ya, jadi yang susah-susah kita tinggalkan dulu. Kita happy saja di dalam Tuhan. Karena saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar yang baik. Ya, walaupun mungkin hari ini kita berdoa, sudah sampai puasa, belum dijawab. Tunggulah waktunya Tuhan. Sabar, sabar, sabar. Karena segala sesuatu pasti Tuhan akan jawab sesuai waktunya Tuhan. Betul ya? Saya lihat kok jemaat GK walaupun ada kesusahan, ada yang sakit, semua tetap dipelihara baik sama Tuhan. Masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa nyanyi, masih bisa kumpul-kumpul walaupun makan singkong, ora popo. Nanti kita diundang sama Mama Yuli, makan di rumahnya ya, makan singkong rebus sama Pak Agus ya. Tapi itu kita tetap syukuri dan kita nikmati. Amin. Ya. Selanjutnya, kata kuncinya untuk saya dan saudara bisa mengenal karakter Tuhan dengan baik. Iman kita membawa kepada pemahaman akan karakter Allah yang sempurna. Ia layak untuk kita kagumi dan kita sembah. Sebab ia Allah yang sanggup menolong dan menopang seluruh hidup kita. Saya tahu, saya percaya mungkin di sini ada Bapak Ibu yang punya pengagum-pengagum, idola-idola, baik di sekuler, baik di dunia, silakan. Tetapi saya tetap mengagumi pribadi yang terlalu setia. Pribadi yang saya kagumi adalah
Yesus Kristus. Karena dia adalah satu-satunya yang sampai hari ini pertolongannya selalu mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Amin. Ya, kita melewati masa-masa yang sukar, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Menolong saya, menolong Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang sempurna. Amin. Manusia bisa nggak Bu Meli menolong orang? Bisa. Saudara bisa nggak? Bisa. Sahabat bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu gembala di sini bisa nggak? Bisa menolong saudara. Tapi mereka terbatas. Mungkin hari ini kita senang sama Bapak Gembala. Iya loh Bapak Gembala enak ya. Kalau ditelepon cepet doain saya. Tapi mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, saya kesel sama Bapak Gembala. Kenapa? Ditelepon susah, nggak nyambung. So sibuk kali ya. Kayaknya nggak mau denger nih. Saya mau minta doa. Itu manusia. Betul ya? Manusia bisa berubah. Kapan saja, di mana saja, apa saja. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang sempurna buat saya dan saudara. Walaupun kita seringkali menyakiti dia berulang-ulang kali. Tapi dia tetap membawa saya dan saudara memberikan pertolongannya. Amin. Ya biarkanlah karakter Allah ada di dalam hidup saya dan saudara. Nikmati semua kebaikan Tuhan. Nikmati semua pertolongan Tuhan. Jadikanlah Allah itu orang yang layak dikagumi dan disembah. Selanjutnya, ya ini gambaran kasih Allah yang sempurna. Dia selalu ada buat saya dan saudara. Lewat tangismu, ratapanmu, sukamu, dukamu, Tuhan tahu. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Terakhir, kesimpulan dari kebenaran firman ini, kita dapat menyimpulkan pembelajaran kita tentang Petrus. Dari kisah Petrus ini kita belajar untuk memiliki iman yang aktif, yang kita harus dapat mendengar suara Tuhan dan tidak menjadi bimbang ataupun ragu. Tetapi iman yang kita miliki hendaknya membawa hidup kita semakin mengenal karakter Allah yang sempurna. Amin. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini terus membawa kita untuk kita memiliki iman yang berani kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya jemput sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian yang berkata, lingkupiku dengan sayapmu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan buat apa yang sudah Engkau beritakan pada hari ini. Ajar kami Tuhan, ketika kami ada di titik-titik terendah sekalipun, di masa-masa yang sulit dan sukar, biarlah kami memiliki iman yang aktif kepada Tuhan. Ajar kami ketika kami mendengar suara-Mu, kami tidak menjadi orang yang menganalisa secara pribadi tetapi salah. Dan ajar kami melihat karakter-Mu yang sempurna. Ketika masalah itu ada, Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu ada buat saya dan saudara. Lingkupiku.
hidupku. Ya Tuhan, dengan sayap naungi kami Tuhan. Naungi, oh dengan sayap-Mu, dengan kuasa di saat badai, di saat badai kami tidak takut
badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau ada, tenang sebab kau Allahku. Ku tenang Tuhan, ku tenang sebab Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku di dalam firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pengumuman pada minggu yang akan datang. Ibadah doa Rabu 2 Oktober 2024 jam 7 malam bertempat di Rusunawa Penggilingan Tower E3 lantai 4 nomor 17 di rumah Bapak Yeyen. Ibadah doa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 jam 7 malam bertempat di keluarga Bapak Yeyen, Rusunawa Penggilingan Tower E3, lantai 4 nomor 17. Yang kedua, doa puasa. Terakhir makan Kamis malam dan buka puasa Jumat pukul 4 sore di tempat masing-masing. Ibadah Minggu Raya tanggal 6 Oktober 2024 disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Raya Minggu yang akan datang 6 Oktober 2024 disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah sekolah minggu jam 4 sore di gereja. Terima kasih. Pengumuman tambahan nanti Bapak Gembala yang akan menginfokan pada kita semua. Mari kita akan bersatu dalam doa, kita akan berdoa untuk kita memberikan persembahan. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena segala kebaikan-Mu ya Allah, Engkau limpahkan bagi kami. Ini saatnya Tuhan kami akan persembahkan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan pakai persembahan kami untuk menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Dan kami boleh terus menjadi berkat buat orang lain. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan akan dijalankan. Kita mau katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Kami aman berlindung Tuhan, Berlindung dalam naungan. Dia Allah bagi kita, di pihak kita, Di pihak kita terpujilah Tuhan. terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita semua. Pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan, Besarlah Tuhan dan layak dipuji. amin. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Kami
Kami aman berlindung ya Tuhan dalam naungan-Mu. Amin. Dia Allah bagi kita, dipilih. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa Yang menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama Yesus Allah perkasa. 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 Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gembala. Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Seperti biasa yang kita lakukan, biasanya saya mengakhiri ibadah ini, tapi ada pengumuman yang memang penting yang harus saya sampaikan, sehingga penyampaiannya juga bisa diterima dengan baik oleh setiap jemaat yang hadir. Karena saya percaya kita semua adalah jemaat yang setia, jemaat yang diberkati Tuhan, amin. Tapi pengumuman satu dulu yang biar nggak ini, pengumuman tanggal 8 Oktober kita tuh ada KKR doa dan KKR, tepatnya di Gedung Kenanga di Senen. Jadi kalau jemaat memang ingin ikut, khususnya jemaat yang membutuhkan transportasi, segera daftar ke Ibu Meli. Jadi biar bisa dipikirkan kendaraannya dengan baik, ya kan, untuk pulang pergi. Kalau saya akan lebih dulu berangkat karena memang dipercayakan untuk incas untuk acara itu. Karena memang beliau ini, hamba Tuhan ini tidak mau disebut sebagai pastor, tidak mau disebut sebagai gembala, karena memang bukan gembala, bukan juga pendeta. Dia tapi pendoa yang luar biasa, kesaksiannya sangat dipakai oleh Tuhan. Dia jadi pendoa, dan di tempat di mana dia ada melayani di India, bagian apa saya lupa tuh, dari cuma berdoa di rumah sekarang puluhan ribu orang. Jadi mereka punya gedung sendiri hanya untuk kegiatan berdoa. Jadi dia sedang dipakai Tuhan, dan ada pesan yang mungkin Tuhan ingin sampaikan, khususnya beberapa jiwa di setiap negara dia keliling. Jadi nanti dia itu akan dari Myanmar, rencananya tiba di Cengkareng tanggal 7 Oktober. Tanggal 8 ibadah KKR doa di Jakarta. Terus besok pagi flightnya Jakarta Cengkareng Kuala Namu tanggal 9. Dan di tanggal 9 malam dia ada KKR lagi di Kota Medan. Selanjutnya beliau dengan tim yang 8 orang akan lanjut lagi ke negara berikutnya. Jadi saya rindu jemaat Tuhan, kalau ingin, mungkin ada hal yang nanti Tuhan ingin sampaikan secara pribadi buat kita melalui ibadah doa dan KKR itu, ya berilah waktu kita jam 7 malam bisa hadir. Tapi pastikan kalau saudara mungkin gak punya pekerjaan, maksudnya pastikan makan dulu di rumah, amin, ya kan, karena gak disiapkan makanan jasmani, hanya ada makanan rohani. Haleluya. Yang ini yang penting, yang saya ingin umumkan sebelum kita akhiri ibadah ini adalah tanggal 5 Oktober, hari Sabtu tepatnya, kita di gereja ini akan melakukan pemberkatan nikah kudus yang akan diselenggarakan kepada calon kedua mempelai, yaitu Patrick dan Vika. Ya, kebetulan hari ini Patrick saya lihat tidak hadir. Nah, ketiga kemarin jiwa sudah kita baptis, mengalami pembaptisan, yaitu Diki, Patrick dan Bu Vika. Nah, tanggal 5 Oktober saudara, jemaat Tuhan, hanya khusus ibadah pemberkatan dihadiri sama keluarga. Haleluya. Hari Minggu setiap jemaat Tuhan diundang. Jadi pastinya harus hadir dulu ibadah Minggu. Setelah itu ada ucapan syukur yang dilakukan oleh keluarga besar, khususnya kedua mempelai di tempat
ini. Saya nggak ngerti acara standing party kah atau nanti ada pesta apa, pastinya di bawah dibuat. Jadi sekali lagi ini undangan resmi, saya mewakili boleh ya? Undangan resmi dari keluarga dan kedua mempelai. Jadi jemaat diundang di hari Minggu. Amin. Jadi jangan datang hari Sabtu. Sabtu itu ibadah pemberkatan dikhususkan hanya kepada kita pelayan dan hamba Tuhan yang melayani dengan keluarga. Saya sebenarnya tidak ingin bilang bahwa tempat kita terbatas, tapi memang ternyata tempatnya terbatas. Saya sendiri nanti hari Selasa atau Kamis akan pinjam pakai kursi dulu, karena mengingat bukan nggak ada uang kas gereja, tapi belum waktunya saya akan ada penambahan 10 kursi. Kemungkinan kita sudah akan pinjam, kemarin saya sudah bilang pinjam 10 kursi untuk memenuhi kapasitas di tempat ini. Jadi sekali lagi mohon pengertiannya, amin. Jangan marah ya, amin. Jangan nanti bilang, Pak Pendeta, kami kok nggak diundang nih, kami kan pengen menyaksikan pemberkatan nikah. Ya udahlah, nanti ada fotonya nanti, amin. Yang penting kalau saudara mau ucapkan syukur kepada kedua mempelai, datanglah hari Minggu, amin. Nanti hari Minggu kedua mempelai akan hadir memberikan kesaksian, dan kita mungkin akan disiapkan mungkin lihat tadi tuh standing party, nggak tahu di mana. Pokoknya ucapan syukur dari kedua mempelai. Tuhan berkati kita, amin. Jadi jemaat Tuhan mau dukung doa mereka agar mereka di sepanjang persiapan, sepanjang beberapa hari ini mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, menjaga hati mereka dengan baik, sehingga nanti di hari H mereka bisa sehat, bisa kuat, bisa di dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan pujian lagu penutup, layak dipuji, layak disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan Sekali lagi, layak dipuji, oh layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan sambil kita mengangkat tangan kita, sekali lagi katakan pujian ini, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, amin. Kaulah yang berkata Tuhan dulu, sekarang dan selama. Yesus Raja atas segala raja, namamu besar dan namamu besar dan mulia, namamu besar dan namamu besar, namamu besar dan mulia. Makasih Tuhan, Engkau sungguh hadir di ibadah kami hari ini. Tuhan sudah melawat kami pribadi lewat pribadi, baik melalui pujian kami naikkan, bahkan firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya iman kami akan semakin bertumbuh dan semakin terus dipakai oleh Tuhan. Biarlah kami jadi jemaat-jemaat yang selalu beriman kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Kami yakin percaya, sekalipun ada badai, ada persoalan, tapi ketika kami tetap ada di dalam perahunya Tuhan, maka selalu ada perlindungan, selalu ada pemeliharaan, selalu ada berkat-berkat tersedia.
Kalau kami tetap setia di dalam perahunya Tuhan, kami tahu di luar perahu Tuhan badainya besar. Di luar perahu Tuhan ada ketakutan yang besar, ada kebimbangan, ada keraguan. Tapi kalau kami ada tetap berada di perahu bersama-sama dengan Yesus, maka kami yakin percaya perahunya boleh goyang, perahunya sepertinya mau tenggelam, tapi kami tetap percaya Tuhan selalu menyediakan mujizat yang besar, ada kemenangan yang besar. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu buat Ian. Tuhan, pulihkan terus kesehatannya pasca operasi Bapa. Anak-Mu ini ya Yesus, hamba-Mu ini Kau pakai Bapa. Biarlah mujizat-Mu dinyatakan atas kehidupan Ian di dalam nama Yesus. Izinkan dia kembali pulang Tuhan, sehat, kuat, melayani Tuhan. Maka kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, siapapun di antara kami Bapa, kalaupun ada ponis dari dokter, ada diagnosa dari dokter yang disampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi, seperti firman-Mu datang hari ini kepada kami, kami tidak fokus melihat apa yang dikatakan oleh dokter, tapi kami tetap yakin percaya selalu ada tangan Tuhan yang memegang setiap kami Bapa, menuntun kami, membawa kami ke dalam jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan. Sehat-sehatkan jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Sehatkan kami juga yang ada di rumah masing-masing ya Bapa. Berkati lubung-lubung kami Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami. Buat kami jalan-jalan yang baru ya Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami butuh pekerjaan, Tuhan sediakan kami pekerjaan yang baru. Ketika kami butuh Tuhan, ada hal-hal yang ingin kami rindukan, Tuhan akan sanggup kabulkan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Sepanjang minggu ke depan, apa yang diusahakan jemaat-Mu, apa yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, jagai mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Jauhkan mereka dari segala hal yang jahat, yang buruk, yang bukan datangnya dari Tuhan. Bahkan anak-anak mereka sekolah, Tuhan berkati mereka. Biarlah anak-anak mereka menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang punya masa depan di dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari pergaulan yang buruk anak-anak kami Bapa. Jangan biarkan mereka diserbut oleh pengaruh-pengaruh yang jahat hari-hari ini, atau mereka dibawa kepada hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas anak-anak kami. Kami akan terus berdoa buat anak-anak kami. Kami bela anak-anak kami Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau lagi berkati setiap kami yang melayani sepanjang ibadah hari ini. Pemimpin pujian, singer ya Tuhan Yesus, yang melayani pemain musik, yang melayani multimedia, yang melayani sebagai penyambut tamu, melayani sebagai persembahan. Apapun bagian kami hari ini yang kami kerjakan, Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan ya Bapa. Engkaulah yang kami hormati di atas segala-galanya. Kalaupun kami akan berpisah satu sama lain, Tuhan tuntun dan Tuhan berkati kami, hingga kami boleh terus diberkati dan dipelihara oleh Tuhan di sepanjang malam hari ini Bapa. Sekarang jemaat Tuhan, bukalah kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara. Mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita. Silakan duduk.
bersyukur padamu, oh Yesusku. Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,